Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai substitusi dalam integral tak tentu ya. Jadi di sini misalkan di sini ada suatu G adalah fungsi yang terdiferensiasikan dan F besar di sini adalah antiturunan. Maka misalkan integral dari F Gx G aksen X dx ya. Nah, di sini kita bisa substitusi menjadi integral. Tadi kan di sini jika U-nya adalah Gx, maka Gx-nya bisa kita substitusi menjadi U, jadi Fu. Nah, karena di sini kan ada G aksen dx, sehingga G aksen dx itu adalah du. Ini kan U-nya Gx ya, maka du itu adalah G aksen X dx. Ini du G aksen X dx ya. Sehingga di sini menjadi integral Fu du. Nah, ini sehingga menjadi F-nya adalah F besar, turunannya adalah F besar U plus C. Nah, kita substitusikan kembali menjadi F Gx plus C. Nah, kita langsung saja ke contoh ya. Misalkan di sini ada suatu contoh integral X dikali dengan X kuadrat min 5 pangkat 7 dx. Nah, ini kita diminta untuk mencari integralnya. Kalau kalian menemukan integral seperti ini kan bentuknya perkalian ya, X dikali dengan, ini kalian tidak boleh langsung kalian selesaikan satu-satu, misalkan integralnya X adalah setengah X kuadrat, kemudian integral ini tidak boleh ya, karena dia bentuknya perkalian. Ingat ya, kalau bentuknya perkalian atau pembagian, maka dalam proses pengintegralannya kita perlu yang namanya adalah proses lebih lanjut, bisa menggunakan substitusi, bisa menggunakan parsial, dan seterusnya gitu ya. Nah, sekarang kita cek seperti ini. Kalau ada bentuknya X dikali dengan X kuadrat dikurang 5 pangkat 7 gitu ya. X dikali dengan. Nah, ini kalau bentuknya perkalian atau pembagian itu menggunakan substitusi itu ciri khasnya itu misalkan pangkatnya di sini itu selisihnya 1 ya. Kalau di sini kan X pangkat 1, yang satu adalah X kuadrat. Maka kalau seperti ini, kemungkinan kita bisa selesaikan dengan menggunakan metode aturan substitusi. Nah, sekarang kita coba misalkan dulu ya. Misal U sama dengan yang kita misalkan yang pangkatnya lebih tinggi. Misalkan di sini X kuadrat dikurang 5. Yang langkah pertama kalian memisalkan terlebih dahulu. Kemudian kalau kalian sudah memisalkan U-nya, cara kedua adalah mencari du-nya. Du adalah X kurangan dari X kuadrat dikurang 5. 2X dx gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita tinggal substitusikan ke soalnya X dikali dengan X kuadrat dikurang 5 pangkat 7 dx. Nah, tadi yang kita misalkan U-nya adalah X kuadrat min 5, maka kita tulis di sini adalah U ini pangkat 7 gitu ya. Nah, sekarang du tadi hasilnya adalah 2 dx. Di sini kan ada X dx gitu ya. Maka di sini kalian cari, ini kan bisa kita olah ya. Maka di sini X dx-nya itu apa? X dx-nya adalah setengah du. Maka X dx-nya bisa kita ubah menjadi setengah du gitu ya. Sehingga di sini hasilnya adalah integral dari setengah U pangkat 7 du. Hasilnya setengah U pangkat 7 integralnya adalah 1/7 ini 1/8 U pangkat 8 plus C. Gitu ya, kita kembalikan setengah dikali 1/8 1/16. U-nya tadi yang kita misalkan adalah X kuadrat plus 5. Nah, ini kita kembalikan X kuadrat dikurang 5 pangkat 8 plus C gitu ya. Oke, nah kita coba ke contoh yang selanjutnya, contoh yang kedua. Misalkan saya punya contohnya yang kedua adalah seperti ini. Integral tangen X dx. Integral tangen ya. Tangen masih ingat ya kalian? Tangen itu artinya adalah integral. Tangen itu artinya adalah sin X per cos X dx. Nah, ini cara mencari integralnya bagaimana? Ini kan bentuknya pembagian. Ingat ya, kalau bentuknya pembagian,
maka kalian tidak boleh mengintegralnya satu-satu, integral sin, cos, integral cos, negatif sin misalkan gitu ya. Itu tidak boleh seperti itu, maka kita perlu proses, misalkan pakai substitusi atau pakai parsial dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau seperti ini, integral sin cos, nah kalian coba lihat di sini, pembagian itu antara yang lain satu dengan yang lain ada hubungan turunan atau tidak. Misalkan, oh sin itu sepertinya turunan dari cos, cos itu sepertinya dari turunan dari sin. Jadi ada hubungan salah satu itu turunan dari yang lain, maka kita bisa gunakan yang namanya substitusi, gitu ya. Nah, kita coba misal gitu ya. Misalkan kita coba pakai substitusi dalam proses penyelesaiannya, maka di sini kita misalkan U-nya adalah kita misalkan salah satu cos X ya. Kalau U-nya adalah cos X, maka DU-nya adalah negatif sin X dx. Gitu ya. Nah, sekarang kita kembalikan ke soal. Sehingga di sini integral sin X per cos X dx adalah integral U-nya tadi kan cos ya. Ini kita letakkan dulu U, gitu ya. Nah, di sini ada sin X dx. Ada sin X dx. Sin X dx kita ubah menjadi, jadi kalau kalian sudah mengubah dalam bentuk U ya, ubahlah semuanya dalam bentuk U kompak gitu ya, U du gitu ya. Sehingga di sini menjadi, di sini ada du sama dengan negatif sin dx, sin X dx. Di sini yang diketahui adalah sin X dx. Maka sin X dx-nya apa? Di sini negatif du itu sama dengan sin X dx. Maka di sini kita bisa ubah menjadi negatif du. Gitu ya. Sehingga integral dari ini kan kalau diuraikan menjadi gini, negatif seper u du, gitu ya. Sehingga di sini integral dari negatif seper u itu apa? Ini kan u pangkat negatif 1, ya. Kalau kalian menemukan bentuk seperti ini, itu bukan berarti terus ditambah U-nya, pangkatnya tambah, dan jadinya nanti pangkatnya 0. Maka ini menurut definisi, integral dari seper U du itu hasilnya adalah ln U. Maka di sini integralnya adalah negatif ln U plus C. Sehingga kita kembalikan negatif ln U-nya tadi adalah cos X ya. Ln cos X plus C. Nah, ini adalah integral dari tangen X dx. Nah, sekarang kita ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga bentuknya juga sama, pembagian ya, seperti ini. Nah, kita coba selesaikan dengan menggunakan substitusi. Yang pertama adalah memisalkan dulu. Ya, kita misalkan dulu. Mana yang dimisalkan? Kita misalkan U-nya adalah 2 plus E pangkat X. Gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya kalian mencari du. Du-nya adalah turunannya dari 2, 0 gitu ya. Turunan dari E pangkat X, E pangkat X. Jadi turunan dari E pangkat X adalah E pangkat X tetap ya. Di sini dx gitu. Oke. Nah, sekarang kalau kita kembalikan ke soalnya, 3E pangkat X per 2 plus E pangkat X dx. Sehingga di sini menjadi integral. Tadi yang kita misalkan U-nya adalah 2 plus E pangkat X. Kita ubah dulu U, gitu ya. Terus kemudian di sini kita temukan 3E pangkat X dx. Nah, tadi diketahui E pangkat X dx adalah du, gitu ya. Maka 3E pangkat X dx adalah 3 du. Gitu. Sehingga di sini menjadi integral 3 per U du adalah 3 seper U du. Ini kan kalau dijabarkan kan gini, 3 integral seper U du, gitu ya. Sehingga di sini menjadi 3 integral seper U du itu adalah ln ya. Ln U plus C. Sehingga menjadi 3 ln, tadi yang dimisalkan U-nya adalah 2 plus E pangkat X. Maka di sini 2 plus E pangkat X plus C. Ya. Nah, lalu bagaimana jika kita menggunakan aturan substitusi dalam integral tentu? Kemarin sudah
sempat kita bahas ya. Ini kita ulas substitusi dalam integral tentu. Misalkan di sini ada integral tangen X sekant kuadrat X dx. Ini kan bentuknya perkalian. Ingat ya, kalau perkalian kalian tidak boleh mengintegralkan langsung satu-satu. Ya, kita melalui proses. Oke, kita gunakan substitusi. Substitusi kenapa? Karena ini yang satu adalah tangen, yang satu adalah sekant kuadrat. Kalian ingat ya, bahwa sekant kuadrat adalah hasil turunan dari tangen X. Maka ini kemungkinan kita bisa selesaikan dengan menggunakan substitusi, karena ada hubungan turunan satu sama lain. Jadi kalau misalkan bentuknya perkalian, pembagian, misalkan salah satunya ada hubungan turunan, maka kita bisa selesaikan dengan menggunakan aturan substitusi. Oke, di sini misalkan, misal ya, misal U-nya adalah tangen X. Kemudian DU-nya adalah sekant kuadrat X dx ya. Ingat ya kalian, dx-nya jangan dilupakan. Oke. Nah, kemudian kita kembalikan ke soal pi integral pi per 6, 0 sampai pi per 6 betul ya, tangen X sekant kuadrat X dx gitu ya. Nah, kemudian integral U-nya tadi adalah tangen ya. Tangen, maaf, ini U-nya adalah tangen, maka di sini menjadi integral U, maaf ya ini ya, U sekant kuadrat X dx. Sekant kuadrat X itu kan du ya di sini ya, U du. Nah, sekarang kita sudah mensubstitusikan dalam bentuk U du. Nah, sekarang kalau misalkan kita sudah substitusi dalam bentuk U, jangan lupa bahwa di sini batasnya juga harus batasnya milik U. Kalian tidak boleh menuliskan 0 sampai pi per 6 gitu ya, karena batas 0 sampai pi per 6 itu ketika dia dalam bentuk X dx. Nah, cara mencari batasnya bagaimana? Mencari batasnya tadi yang dimisalkan U kan tangen X ya, maka batas bawah miliknya U ya kita substitusikan. Misalkan di sini U1-nya adalah tangen, bawahnya kan jadi 0 ya. Maka di sini tangen 0 adalah U1 adalah tangen 0. Berapa? 0 misalnya ya. Terus kemudian batas yang atas adalah U2 kita misalkan. Maka kita substitusikan tangen pi per 6. Tangen pi per 6 itu adalah sepertiga akar 3 gitu ya. Maka inilah yang dijadikan sebagai batasnya gitu. Maka di sini dari U1-nya tadi yang bawah 0 ya, 0 sampai dengan sepertiga akar 3 gitu. Nah, kemudian kita integralkan U, integralnya U du. Integral U du adalah setengah U kuadrat gitu ya, dengan batasnya adalah 0 sampai dengan sepertiga akar 3. Nah, ini kita langsung substitusikan sehingga di sini hasilnya adalah setengah U-nya adalah sepertiga akar 3 kita kuadratkan dikurang dengan 0 kuadrat sehingga hasilnya sepertiga 3 per 9 atau sepertiga ya, dikurang 0. Maka di sini hasilnya adalah 1 per 9. Tuh ya, jadi integralnya hasilnya adalah 1/9. Ingat ya, kuncinya kalau kalian sudah mengubah atau mensubstitusikan dalam bentuk U, batas di sini juga harus batasnya milik U gitu ya.